Oke, sahabat penghobi tanaman anggur, selamat bertemu kembali ya di channel Petani Anggur Wanasari. Hari ini saya kembali membahas tabu lampot varian Everest yang ditanam tanggal 6 bulan 4 2023, dan bunga ini sudah berumur 5 minggu ya, 5 minggu, 1 bulan lebih. Ini bukan bunga lagi tapi sudah berbentuk beri. Oke, hari ini saya mau membagikan tips ya, membagikan tips membuahkan anggur di dalam pot di usia 3,5 bulan. Ini kemarin 3,5 bulan saya buahkan ya, dan hasilnya tidak mengecewakan ya. Bunganya dan tandannya sangat besar sekali, kemudian juga vigoritasnya bagus ya, pertumbuhannya bagus, artinya asal dirawat dengan baik di usia dini pun dia bisa dibuahkan. Everest varian anggur dengan buah berwarna merah ya, kemudian tekstur buahnya juicy ya, berair, berinya besar ya, merah. Kalau masak sempurna dia merah tua. Kenapa saya memilih varian Everest? Nah, ini mungkin banyak pertanyaan dari kawan-kawan, sedangkan masih banyak varian-varian merah yang lain ya. Yang nyata varian Everest ini genjah, mudah dibuahkan ya, sehingga tanam di tanah ataupun di pot dia bisa berbuah dan buahnya maksimal, dan juga cepat dibuahkan ya, maksudnya cepat bisa dibuahkan. Dia usia 3,5 bulan sampai 4 bulan dia sudah bisa berbuah asalkan kita rawat dengan baik. Nah, apa rahasianya? Yang pertama ya, yang pertama media tanam. Jadi media tanam dipastikan media tanam standar untuk tanaman anggur, yaitu porus atau tidak mudah menyimpan air. Nah, itu media tanam. Jadi komposisinya sekam bakar, sekam lapuk, kohe kambing, humus bambu ya, campur dolomit sedikit, kemudian puradan dan TSP. Nah, kemudian tercampur jadi satu dengan perbandingan media tadi 1:1 ya. Kemudian difermentasi minimal 1 bulan dengan 4 pertanian dan air gula. Itu kalau saya minimal 1 bulan. Nah, kemudian setelah itu kita pemilihan bibit. Kalau bibit yang penting pucuknya aktif ya. Pucuknya aktif, minimal daun 7. Minimal 7 daun. Nah, itu bibit yang standar biasa saya tanam ya. Jadi minimal 7 daun, kemudian pucuknya aktif. Lalu setelah ditanam ya, pemilihan pot ini minimal pot 50 ya, minimal ini. Saya sarankan minimal pot 50, diameternya 50 cm minimal. Lebih besar lebih bagus. Kalau masalah rambatan, ini disesuaikan saya dengan selera ya. Kalau saya ini 1 meter aja dari pot, nggak terlalu tinggi. Kalau kawan-kawan mau tinggi silahkan sampai 1,5 meter atau 2 meter ya, itu selera saja. Nah, jadi setelah itu masa vegetatif, pupuknya setelah 2 minggu saya tanam, saya pupuk dengan NPK seimbang ya, 16 magnesium sulfat, kemudian asam humat. Nah,
Di sini saya juga menggunakan POC air cucian beras yang saya fermentasi ya, juga dengan E4 dan air gula. Nah, kenapa kita menggunakan POC ya? Karena pada dasarnya POC itu sangat support sekali dengan tanaman anggur ya. Apalagi tanaman anggur ini tanahnya ini porus. Kalau misalnya kita selalu menggunakan kimia, maka tanah ini cepat mengeras. Nah, otomatis kalau kita menggunakan POC, artinya kita menyeimbangkan unsur di dalam tanah. Nah, seminggu sekali. Misalnya pupuk kimia hari Minggu, POC hari Rabu. Nah, begitu terus berulang-ulang sampai perubahan ke masa generatif. Ya. Kalau masalah percabangan mungkin disesuaikan dengan rambatan ya. Kalau saya biasanya di dalam pot ini percabangan ini saya buat antara 4 sampai 6 tersier. Ya, setelah satu lingkaran. Sebenarnya kalau dalam pot tidak harus lingkaran ya, bisa saja teralis pagar bisa, para-para bisa. Cuma karena saya ingin simple ya, jadi saya buat langsung rambatan di dalam pot ini. Nah, jadi bisa bebas kawan-kawan mau membuat teralis pagar boleh ya. Tapi kalau saya lebih simpelnya seperti ini, teralis melingkar kalau saya menyebut. Nah jadi setelah masa vegetatif ya tadi ya, setelah masa vegetatif kita lanjut. Setelah pohon dirasa siap untuk berubah ke masa generatif, ciri-cirinya adalah kita sudah semua melakukan essel break pada cabang tersier, kemudian batang tersier ini sudah mulai berwarna coklat ya, berwarna coklat. Paling tidak ya 50% berwarna coklat. Kalau EPDS cepat biasanya dia. Kalau sudah ter-essel break, tersiernya dia sudah mulai cepat berwarna coklat. Kalau untuk varian ini, kemudian setelah itu biasanya dia mulai timbul bunga-bunga PHP ya. Setelah usia 3 bulanan itu biasanya timbul bunga PHP. Kita masukkan pupuk generatif minimal 2 kali kalau saya di pot. Ya, 2 kali sudah saya berani pangkas. Ini kemarin saya masukkan 2 kali aja, NPK grower ya, asam humat sama magnesium. Jadi yang saya rubah cuma NPK-nya saja, dari NPK seimbang menjadi NPK grower. Nah, NPK grower saya pakai. Jadi tidak pupuknya itu tidak mewah ya, tidak pakai pupuk yang lain. Nah, minimal 2 kali, kemudian saya potong long. Ini saya potong long di atas 12 daun. Ini panjang ya. Masalah rambatan memang gimana rambatannya kalau dipotong panjang, pengaturan rambatannya bagaimana? Nah, pengaturan rambatan ini tergantung kita saja. Jadi kita bisa menyesuaikan, nanti kita belokkan kemana, nanti ke sini ya, kalau sudah panjang. Jadi kondisional saja di sini, di dalam rambatannya. Nah, oke. Setelah 1 minggu biasanya mulai sprout ya, dan hasilnya seperti ini. Terus apakah pada masa generatif masa berbunga dipupuk? Saya pupuk tetap ya. Setelah 14 hari pemangkasan saya pupuk. Saya celupkan GE3, saya pupuk tapi dengan dosis setengah dosis. Biasanya saya pupuk, dan saat bunga mulai mekar saya stop pemupukan. Bunga mulai mekar saya stop karena takut mengganggu proses penyerbukan ya. Jadi saya stop. Penyemprotan juga saya stop. Nah, setelah dia berbentuk beri seperti ini, kembali saya pupuk normal seperti biasa untuk pengisian buah.
dan saya semprot kembali juga untuk mencegah jamur. Nah, jadi simpel ya, sebenarnya sangat mudah sekali ya membuahkan anggur dalam pot ini. Yang penting sahabat pengangguran semua disiplin ya, telaten, itu aja kuncinya. Tidak terlalu susah. Ini ada 12 dompol ini ya, 12 dompol ini. Ini 12 ini. Semua tandannya tandan yang besar, tidak ada tandan yang kecil, dalam pot 50 liter. Dan juga kemarin sebelum, maaf ini ketinggalan, sebelum masuk pupuk pembuahan saya topping kue kambing fermentasi ya. Ini sudah kue kambing yang lama sekali, ada 6 bulan ini saya fermentasi. Nah, jadi ini juga membantu ya pemenuhan nutrisi di dalam pot. Kuncinya dalam pot ini nutrisi harus terpenuhi setiap saat karena media terbatas. Jadi kalau misalnya di tanah mungkin bisa dia mencari sendiri akar nutrisi ya kalau kurang. Tapi kalau di pot jangan coba-coba. Banyak kendala nanti akhirnya. Bisa bunganya nggak keluar ya. Pertumbuhan pohonnya yang nyata stuck dan lain sebagainya. Oke, sahabat pengangguran, mungkin itu ya berbagi kita mengenai tambulan pot ya, tanaman anggur. Silahkan nanti kalau mau sharing tulis ya di kolom komentar tentang budidaya tanaman anggur. Kita sama-sama sharing. Saya bukanlah yang paling pintar, bukan ya, karena berdasarkan apa yang saya lakukan di kebun saya ya, itu yang saya bagikan. Dan jangan lupa dukung terus channel Petani Anggur Wanasari ya, agar terus berkembang dan saya bisa terus mengupload pengalaman-pengalaman saya di channel ini. Dan terima kasih kepada yang sudah mensubscribe ya, terima kasih banyak. Dan semoga sampeyan semua apa yang direncanakan ya semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan semoga kita semua sehat selalu dan selalu tetap semangat dalam merawat tanaman anggur. Terima kasih. Salam sehat ya. Salam pengangguran dari Kalimantan Selatan.